Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya seputar positif. Insya Allah kali ini saya akan menjelaskan tanda-tanda orang yang terkena gangguan gaib atau gangguan non medis ya. Yang pertama, saat tidur. Itu ciri daripada orang yang telah terganggu gangguan gaib atau gangguan non medis. Yang pertama, tidurnya tidak tenang atau selalu gelisah dan banyak gerak. Itu ya salah satu ciri daripada orang yang telah terganggu gangguan gaib. Dan seterusnya, terkadang mendengkur atau ngorok yang sangat keras. Itulah salah satunya. Dan selanjutnya selalu memainkan organ tertentu seperti tangan, kaki, gigi, dan lain sebagainya. Itulah ciri daripada gangguan gaib. Dan selanjutnya sering mimpi buruk ya, seperti menghayal terbang, mimpi mencuri, mimpi telanjang, mimpi dikejar setan atau binatang buas semisal ular, anjing, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya, terlalu lama tidur atau terlalu susah tidur. Kalaupun tidur susah untuk dibangunkannya susah. Itu berarti orang tersebut udah terkena gangguan gaib, itulah cirinya. Selanjutnya suka ngantuk ya, sama ngantuk yang tidak seperti galibnya orang gitu ya. Terus suka lindiheun atau tindiheun, kalau di bahasa Sunda itu apa ya, elep-elep kali ya. Selanjutnya, ketika tidur seakan-akan ada sosok yang menemani di sampingnya padahal tidak ada. Beda lagi ya dengan halusinasi mah. Nah, itu yang saya telah sebutkan tadi itu adalah tanda-tanda orang yang telah terkena gangguan gaib ya, atau gangguan non medis kalau saat tidur. Nah, sekarang yang kedua ya, tanda-tanda orang yang telah terkena gangguan gaib atau gangguan non medis. Yang kedua itu saat sadar, atau bahasa lain yaqadhah. Yang pertama, cirinya itu terpuruknya kondisi fisik ya. Selanjutnya yang kedua, adanya penyakit lama atau menahun yang tidak kunjung sembuh, sedangkan dokter sudah mendiagnosis bahwa tidak ada penyakit. Nah, itu berarti orang tersebut sudah terkena gangguan gaib. Selanjutnya, tanda-tanda orang yang telah terganggu gangguan gaib ya, saat sadar atau yaqadhah, yaitu temperamen secara frontal seperti selalu ingin marah atau cepat marah, mudah tersinggung, sudah sedih, menangis tanpa sebab atau sebab sepele dibesar-besarkan ya, mendadak ingin tertawa tanpa sebab. Nah, itu salah satunya daripada orang yang telah terganggu gangguan gaib di saat sadar ya. Selanjutnya, perilaku malas beribadah seperti merasa gelisah ketika mendengar azan ya, kayak kepanasan begitu. Tenggorokan terasa tercekik ketika membaca Al-Quran, selalu cenderung berbuat maksiat dan lain-lain ya. Dan selanjutnya, mempunyai sakit menahun dan sering berpindah-pindah. Nah, itu salah satu daripada orang yang telah terganggu gangguan gaib di saat sadar. Selanjutnya, memburuknya kondisi di hati seperti pesimis, was-was, penakut, dan lain-lain. Sama itu juga. Selanjutnya, sering lupa rakaat sholat ya. Kadang kalau sholat yang 4 rakaat 3 apa 4 atau di sholat 3 rakaat ya, atau 2 rakaat ada kebimbangan
2 apa 3 itu kan. Itu sama kalau dengan keseringan ya, berarti orang tersebut itu ciri daripada orang yang terganggu gangguan gaib ya. Selanjutnya, terasa berat di punggung atau di pundak. Itu ciri ya, sama ciri daripada orang yang terkena gangguan gaib. Selanjutnya, sesak nafas, nyeri di ulu hati, tulang ekor, kesemutan di area kaki atau tangan. Itulah cirinya. Kalau orang yang terkena gangguan gaib itu pasti merasakan seperti itu. Selanjutnya, sering merasa pusing-pusing ya, tatapan mata yang kosong, itu sama. Selanjutnya, sering menyebut seseorang padahal tidak mengenal atau tidak suka ya. Ya, kemungkinan orang tersebut di pelet atau di apa, diguna-guna gitu ya. Nah, itu sama ciri daripada orang tersebut sudah terkena gangguan-gangguan gaib ya. Mungkin itu jinnya jin yang suka memutarbalikkan pikiran, yang awal yang tadinya benci jadi suka gitu. Yang ketiga, tanda-tanda kamar atau rumah ya, atau gedung yang dihuni bangsa jin. Yang pertama cirinya itu atau tanda-tandanya itu udara terasa panas ya. Terus bulu kuduk terasa merinding ya ketika memasukinya. Kalau kita masuk ke suatu tempat ya, merasakan bulu kuduk kita itu merinding ya, itu berarti lokasi tersebut ada bangsa-bangsa jinnya gitu. Yang ketiga atau selanjutnya, sering terjadi cekcok, pertengkaran pada penghuninya antara suami istri atau orang tua anak atau pada saudaranya. Nah, itu berarti kalau udah keseringan pertengkarannya terus menerus ya, kemungkinan keluarga tersebut terkena gangguan gaib ya dari tempatnya itu atau yang ditempatinya. Selanjutnya, kamar atau rumah gedung ya yang telah terkena gangguan gaib atau yang diisi bangsa-bangsa jin itu cirinya atau tandanya sering terjadi penampakan di lokasi. Nah, itu ya. Terus bayi sering rewel di tengah malam. Itu cirinya. Kemungkinan kalau rewel ya, kebangetan di tengah malam lagi, itu bayi tersebut terkena gangguan. Selanjutnya, sering terserang gatal-gatal hampir semua penghuni rumah ya. Jadi kompak. Itulah cirinya. Lalu lampu sering mati padahal baru membeli. Semisal ya, misal nih contoh, lampu yang di kamar atau lampu yang di depan, di belakang rumah itu sering mati lampu padahal lampu tersebut baru membeli. Contoh 1 minggu mati ganti, terus mati lagi, beli lagi, mati lagi. Nah, begitulah, berarti tempat tersebut sudah dihuni bangsa-bangsa jin ya. Selanjutnya, sering muncul ular secara gaib ya. Artinya kita tidak tahu masuknya jalan mana, entah jalan mana, tahu-taunya ada di dalam aja. Nah, itu. Selanjutnya, muncul suara aneh di tengah malam ya. Ya, suara aneh yang tidak seperti biasanya gitu. Nah, itulah
yang telah saya sebutkan itu adalah tanda-tanda tempat, rumah, kamar, gedung dan lain sebagainya yang sudah dihuni bangsa-bangsa jin ya, atau bangsa setan. Nah, ini para sahabat semuanya ya yang telah mendengarkan suara saya atau yang telah melihat channel saya ini. Kali ini saya akan menjelaskan orang yang telah terganggu ya, gangguan jin di era modern, dan kenali juga ya ciri-cirinya. Karena di zaman sekarang ini kita harus tahu ya situasi dan kondisi kita saat ini. Karena di zaman era modern ini ya. Yang pertama itu emosi yang tinggi dan sulit dikendalikan, sering bertengkar. Jadi hampir sama ya dengan yang telah saya tadi sebutkan ya, cuman ada perluasan ya. Terus yang kedua, sering ragu, was-was, ketakutan tanpa sebab yang jelas di hampir semua aktivitas. Yang ketiga, adanya dorongan kuat untuk melakukan perbuatan maksiat ya, yang berulang-ulang disertai kemalasan dan kelesuan luar biasa untuk melakukan aktivitas sholat dan ibadah lainnya ya. Itulah cirinya. Yang keempat, sulit khusyuk dalam rokaat ya, suka lupa rokaat sholat tadi ya yang sudah dijelaskan. Terus yang kelima, sesak napas dan ngantuk berat saat membaca Al-Quran atau sendawa, sama ya. Terus yang keenam, melemahnya hati, suka minder, suka menghayal, suka melamun atau menyendiri dan mengurung diri. Yang ketujuh, cepat lesu dan merasa capek ya, juga mengantuk saat dalam aktivitas kerja. Yang kedelapan, sulit konsentrasi atau fokus pada sebuah tujuan ya, sering gagal dan terganggu pikiran. Nah, itu sama ya di zaman modern. Merasakan sakit. Yang kesembilan ya, merasakan sakit yang tidak kunjung sembuh, semisal pusing kepala, mendengung di telinga, pegal di bahu ya, berikat dan paha, sakit gigi, mata, tenggorokan, lambung dan dada sesak tanpa sebab yang jelas. Terus yang ke-10, memandang remeh kegiatan ibadah dan lupa atau malas zikrullah ya, suka malas beribadah, sholat, zikir kepada Allah, baca tasbih, apalagi baca Al-Quran, terasa panas, kerasa sama dianya gitu. Yang ke-11, depresi tingkat tinggi dan pikiran linglung ya, itu kemungkinan juga ya di zaman modern ya. Yang ke-12, sering merasa sedih secara tiba-tiba hingga menangis tanpa sebab, jantung berdebar-debar keras ya. Terus yang ke-13, sering kesurupan baik separuh ingatan atau secara total. Yang ke-14, sering mendengar bisikan memanggil namanya sendiri ya, seperti ngobrol dalam hati. Ya begitulah cirinya di era modern ya. Yang ke-15 ya, paranoid dan cemas, merasa bersalah terus ya. Yang dirasakannya itu ya, merasa ada yang mengikuti, mengejar dan mengancam akan membunuh dirinya ya. Begitulah cirinya. Selanjutnya, sering mencium bau-bauan yang tidak terlihat sumber baunya ya. Terus yang ke-17, pusing berlebihan, vertigo. 18, sebagian tubuh bergerak sendiri tanpa kontrol dalam kondisi sadar ya. 19, memiliki kemampuan supranatural kayak orang pintar gitu ya, padahal yaitu adalah bisikan dari bangsa jin ya, atau setan ya. Dan juga meramal ya. Ke-20, melihat atau merasakan keberadaan makhluk halus baik sekilas ataupun jelas. Ke-21, sakit yang tidak terdeteksi dokter ya, atau sakit menahun yang tidak ditemukan solusinya dalam dunia medis. Yang ke-22, sering tertawa sendiri atau melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain ya. Ke-23, susah tidur, insomnia, gelisah, cemas dan sering terbangun di malam hari. Ke-24, dalam kondisi takut ya, biasanya baru bisa tidur jam 3 pagi
atau tidak tidur sama sekali berhari-hari. Itulah mungkin orang tersebut telah terkena gangguan gaib ya. Selanjutnya yang ke-25, susah bangun dan banyak tidur ya, sehingga tidak bisa melakukan ibadah dan aktivitas yang diinginkan. Ke-26, tindihan saat tidur atau dalam bahasa Sundanya itu elep-elep. Yang ke-27, mimpi melihat sesuatu yang mengerikan atau melihat berbagai binatang menyeramkan semisal ular, serigala, tikus besar ya, harimau dan lain-lain. Ke-28, sering ngigau ya, tertawa, menangis, berteriak, mengomel, merintih atau bahkan jalan-jalan pada saat tidur padahal matanya itu tertutup ya, dalam kondisi tidur. Itu orang tersebut sudah terkena gangguan gaib. Yang ke-29, mimpi seolah-olah jatuh dari tempat yang tinggi dan semua yang berkaitan dengan tempat tinggi apa aja itu Maya. Ke-30, semua mimpi tentang kuburan. Ke-31, mimpi melihat orang yang aneh seperti tinggi sekali, pendek sekali, putih sekali, atau hitam sekali. Ke-32, mendengkur dengan keras ya, seperti harimau atau hewan lainnya ya, yang semisal harimau, dan gigi yang berbunyi waktu tidur ya. Itulah salah satu cirinya. Yang ke-33, mimpi bertemu dengan orang yang sama, baik itu laki-laki ataupun perempuan ya, berkali-kali dan ingin bertemu dengan orang yang diimpikan tersebut ya. Tapi di sini perlu digarisbawahi mana yang terkena gangguan gaib, mana yang bukan ya. Yang 34, mimpi melihat atau bertemu keluarga yang sudah meninggal, melihat mayat, mimpi mati, mimpi berbicara dengan orang yang mati, dan semua mimpi yang berhubungan dengan kematian. Tapi dengan catatan mimpinya keseringan ya, keseringan yang tidak seperti biasanya. Yang ke-35, dejavu, seakan-akan pernah mengalami peristiwa itu sebelumnya. Ke-36, gejala tipes ya, tubuh seperti terbakar atau terpenggang api panas, namun ketika dicek dengan termometer ya, temperatur tubuh normal. 37, rasa malas, ngantuk, sakit tiba-tiba di area tertentu saat berangkat bekerja ya. 38, impotensi. Dan 39, mandul atau belum memiliki keturunan, kemungkinan besar ya ini juga terkena gangguan gaib ya. Ke-40, kista atau mium. Ke-41, piktor atau pikiran kotor ya, yang suka pikiran ngeres-ngeres gitu ya. Kemungkinan besar itu orang tersebut terkena gangguan gaib gitu ya. Yang ke-42, stroke ringan, tidak bisa melakukan gerakan tertentu ya dalam sholat. Ke-43, sakit lambung, apa hipertensis ya, jantung, paru-paru, vertigo, area rahim, batuk menahun, kolesterol ya, otot kejepit, dan penyakit lain yang tidak kunjung sembuh ya, dan lain-lain. Pokoknya yang tidak kunjung sembuh ya. Yang ke-44, sulit dapat jodoh atau tidak mau menikah. Tapi perlu digarisbawahi ya, orang yang belum menikah, kalau memang dia belum ada restu orang tua atau belum punya modal atau ada tujuan tertentu yang harus dilewati dulu gitu ya, itu mah bukan terkena gangguan gaib ya gitu ya. Seperti saya ini masih jomblo, tapi mohon maaf ya, kejombloan saya ini bukan karena tidak laku atau tidak ada yang mau gitu ya, yang jelasnya dari ajali ya, belum tepat pada waktunya gitu aja lah. Doanya aja kepada para sahabat semuanya supaya saya segera dipertemukan jodoh saya gitu, amin. Bukannya saya tidak mau menikah ya, saya normal sama seperti kalian yang punya merasakan pengen untuk berumah tangga, menjalankan sunnah Nabi. Dan manfaat dari pernikahan itu bisa mengurangi ya dari
pandangan-pandangan mata kita, insya Allah gitu ya. Itulah manfaat daripada pernikahan yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itulah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang ke-45, kedutan di sebagian atau seluruh tubuh dengan frekuensi yang mengganggu ya. Yang ke-46, eksim atau gatal-gatal yang sporadis ataupun lebih ringan dari itu ya, yang tidak sembuh-sembuh. Ke-47, anak yang hiperaktif dan sangat nakal, bertenaga super ya saat marah, susah dibangunkan sholat dan tidak mau belajar mengaji, dan pembantah dengan sorot mata yang aneh. Ke-48, anak indigo ya. Indigo itu sering ngobrol sendiri ya, dengan mengaku memiliki teman gaib atau memiliki kemampuan indera ke-18 ya, mampu melihat jelmaan makhluk halus. Nah, itu semua ciri orang-orang yang telah terganggu gangguan gaib di era modernisasi ini. Selanjutnya yang ke-49 ya, sindikat kristenisasi gaib terstruktur dan terorganisir. Yang ke-50, mimpi diperkosa jin ya, mimpi didatangi laki-laki dalam bentuk bayangan hitam atau bentuk aneh ya. Yang ke-51, peristiwa hilangnya bayi dalam kandungan ya. Mimpi bayi sering keguguran ya, itu sama, mungkin orang tersebut telah terganggu gangguan gaib. Yang ke-52 dan lain-lain. Masih banyak ya di era modern ini, hanya saja kita tidak merasakannya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang sudah mendengarkan suara saya ini, yang telah melihat channel saya ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa dukung saya terus biar saya bisa memberikan ilmu-ilmu tentang ruqyah untuk kalian semua ya, untuk para sahabat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, klik tombol loncengnya, dan share juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You have given to me, I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the door.